nggak ada alasan milih Prabowo, malas milih Jokowi. Jadi pada periode itu saya udah nggak nyaman dengan Pak Jokowi. Makin kesini makin, menurut saya, makin ugal-ugalan. Kenapa seorang ayah yang adalah Presiden Republik Indonesia menyuruh atau mengizinkan anaknya untuk jadi wakil presiden? Ada niat apa di balik itu? Itu kan kita kan mesti tahu. Kejahatan itu terjadi karena kita lihat sesuatu, lalu kita merasa kalah dan kita nggak terima. Atau kita ngeliat sesuatu, kita merasa nggak punya, tapi kita pengen. Pick up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih netizen. Ini kalian pasti mengenalnya semua. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Panji Pragiwaksono Wongsoyudo. Waduh, namanya Bang, susah banget nih. Maaf izin yang bikin bapak saya Bang. Bapak saya Bang. Apalagi Mas Panji, saya ini kan orang Makassar, jadi agak susah menyebut kata-kata ini. Izin. Memang bapak saya. Tahu gitu dikasih nama Abraham Samad aja udah gampang nih. Tapi luar biasa nih namanya. Ada makna dari nama itu, Bang Panji? Ada makna, ada harapannya. Wongsoyudo itu bangsa perang alias satria. Itu dari bahasa Sanskerta ya? Betul. Bapak saya tuh sangat Jawani gitulah istilahnya tuh. Kalau Panji ya bendera atau lambang. Kalau Pragiwaksono menurut dia, kalau Wicaksono adalah bijaksana, Pragiwaksono itu kebijaksanaan. Jadi harapannya adalah Panji ini, manusia ini adalah lambang kebijaksanaan para ksatria. Jadi pelawak. Wah, jauh dari hal-hal seperti itu. Tapi kan luar biasa kan, lewat lawakan juga kita bisa memberi makna bagi sebuah kehidupan. Kira-kira seperti begitu, Bung Panji? Kadang-kadang. Saya sih sebenarnya niatnya cuma pengen ngelawak aja. Kebetulan objek yang saya sering potret tuh objek-objek serius yang saya lawakin. Tapi kalau orang dapat nilai dari situ, alhamdulillah. Kritik sosial ya? Ya, kurang lebihnya sering. Bung Panji, saya ini kan kalau melihat stand up ya, lawakan-lawakan Anda itu kan sangat berisi ya. Dan penuh dengan muatan sosial ya. Saya teringat zaman-zaman dulu nih. Saya ini kalau udah tua nih, beda dengan zamannya. Dulu ada Bagito dan lain sebagainya. Betul, saya tumbuh besar dengan mereka juga. Ya, jadi saya lihat nggak kosong ya. Makanya saya suka nonton juga. Wah, ini luar biasa. Bagito tuh waktu itu kena kasus. Saya nggak tahu Bang ingat atau enggak. Bagito tuh saking seringnya ngomongin pemerintah kan pernah kena kasus. Salah satunya kan Mbak Tutut. Iya, zaman baru ya. Waktu itu dia jadi menteri kan. Terus dia kerjanya, dia sering oleh masyarakat di obrolan dan di warung kopi disebut menteri yang kerjanya bikin peresmian terus. Iya, betul. Dia menteri apa ya? Menteri Sosial pada saat itu. Mensos. Terus dia lebih banyak meresmikan. Iya, kerja ngeresmiin mulu anak Soeharto kan. Terus si Bagito bikin sketsa peresmian toilet umum. Iya, betul. Ada orang yang tampilannya kayak Tutut, suami Mbak Tutut waktu itu protes. Dipanggil. Bang Panji, ini kan Anda ini udah hijrah ya? Bukan hijrah ya? Dari Jenggot sih berpindah. Dari sebuah negara ke negara lain. Betul, Bang. Negara Paman Sam. Betul, Bang. Boyong keluarga di semua. Betul, Bang. Kira-kira kenapa ya? Karena kalau saya melihat ini jadwal ya, waktu kepindahan Bung Panji, saya mereka-reka deh. Pada saat itu lagi pemerintahan Jokowi, lagi hiruk pikuk, dekat-dekat mau pilpres mungkin. Kritikan Bang Panji saya lihat banyak juga di lewat lawakan stand up komedi. Jadi saya berpikiran jangan-jangan ini Bang Panji pindah ini karena takut nih sama rejim. menghindar sama dari rejimnya tangkapan Pak Jokowi nih. Karena takut lewat undang-undang IT. Enggak. Gimana tuh? Kalau takut sih enggak, Bang. Enggak. Saya Pak Jokowi tidak. Sebenarnya yang lebih ngeri itu bukan Pak Jokowinya sih. Rejimnya ya? Iya, betul. Dan fansnya juga agak nakutin. Buzzernya agak nakutin. Tapi enggak, Bang. Saya kan senang kesenian ini. Saya benar-benar mencintai kesenian stand up comedy. Sehingga kalau ada pilihan dan ada kesempatan dan ada rezekinya untuk pindah ke sebuah kota di mana saya bisa lebih stand up dan bisa dikelilingi stand up comedy, ya itu kesempatan yang saya ambil. Ibarat kata kalau ada orang senangnya main bola, dikasih kesempatan main di Premier League kan masa nggak diambil gitu, kalau rezekinya ada gitu. Ya akhirnya saya pikir, saya udah ngebangun karir lumayan di Indonesia. Dan sudah sampai puncak ya, jadi udah kayak mentok ya? Sebenarnya sih masih bisa dihajar terus, Bang. Hanya saja... kan udah nggak ada saingannya Panji di Indonesia. Pengen mendaki, ibarat kata pendakian saya mulai melandai, Bang. Saya senang mendaki. Sudah nggak ada tantangan kayaknya kalau di Indonesia? Ya, dibilang nggak juga, tapi mungkin gatel pengen ketemu tantangan yang seru gitu lah. Lebih serius ya? Iya, di Amerika, New York tepatnya. Oh, di New York ya? Di New York, itu adalah kota kelahiran kesenian stand up comedy. Stand up comedy lahir di situ di tahun 60-an.
Sehingga komedi klubnya paling banyak se-Amerika. Komikanya paling banyak se-Amerika. Show-nya paling banyak se-Amerika. Jadi saya pikir, wah udah kita pindah ke sini aja lah. Saya nabung, saya berjuang untuk ngembangin karir, ngumpulin duit ada, berangkat ke Amerika Serikat bersama dengan anak dan istri. Jadi berarti salah nih analisa saya bahwa Bung Panji takut nih mungkin sama rejim Jokowi. takut sama Tahu nggak saya takut sama apa, Bang? Iya. Asam urat. Saya takut sama asam urat. Saya menghindari daun singkong tuh, kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Udah nggak makan kayak gitu-gitu lagi. Bung Panji, lihat nggak nih situasi sekarang? Apa yang kira-kira bisa digambarkan? Kan rasa-rasanya ya, kalau kita melihat ini demokrasi kita sedang dalam ancaman, dibungkam semua nih. Kita lihatlah banyak lembaga-lembaga negara yang tumbuh setelah era reformasi itu dibungkam. KPK dibungkam lewat revisi undang-undangnya. Betul. MK sekarang lagi revisi undang-undang. Ya. Semua itu pembungkaman. Undang-undang IT itu jelas-jelas pembungkaman. Apa tuh membungkam kreativitas orang kan. Dan yang terakhir menurut saya ini yang paling fatal nih. Revisi undang-undang penyiaran. Kira-kira bagaimana Bung Panji lihat ini semua? Suram, Bang. Tapi sebagai pelawak saya hanya bisa ngerespon lewat lawakan lagi kan. Makanya saya ini Bang sekarang Panji kalau Bang Miim Bagito nggak mau dibilang pelawak, seniman. Seniman dia. Iya. Tapi Bang Panji selalu bilang pelawak ya. Iya, kalau saya sih menganggap diri saya pelawak. Saya diberkahi karir yang alhamdulillah saya nggak tahu datangnya dari mana. Tapi saya diberkahi oleh idola-idola saya seperti Pak De Indro, Warkop, dan Bang Miing yang kalau ditanya sama orang secara terbuka stand up comedian favorit itu jawabannya saya. Padahal saya juga kayak gini karena ngikut mereka. Saya kan nggak mungkin kayak gini kalau bukan karena Warkop atau karena Bagito gitu. Dan justru orang suka nanya sama saya, lu kalau stand up kok kayaknya tajam banget tuh nggak takut. Saya selalu bilang, lah gue tumbuh besar tuh dari yang kayak gini. Saya tuh ngelihat Bagito gitu, saya tuh ngelihat Warkop gitu. Di saat ada Sri Mulat yang dijuluki pelawak istana, karena sering menghibur presiden, Warkop kan enggak gitu, Warkopnya ke kampus gitu, intelektual gitu. Nah, jadi saya sekarang terpatron hal yang sama, makanya ngelihat keresahan di Indonesia, ujung-ujungnya jadi bahan materi stand up. Dan memang betul, saya khawatir dengan, kekhawatiran terbesar saya itu adalah lahirnya lebih banyak dinasti politik, tapi di daerah-daerah. Jadi dia menjalar ke daerah ya? Iya, sebenarnya kan kita tahu ya, abang juga pasti tahu. Jadi peristiwa Gibran ini akan menginspirasi orang di daerah? Lebih tepatnya jadi legitimasi, Bang. Oh, legitimasi. Lah ini presiden aja nggak apa-apa, gitu kan? Masa kita nggak bisa? Masa kita nggak boleh, gitu? Iya, gitu ya? Ya, kita agak susah nih berdebatnya, karena presiden yang harusnya mencontohkan yang benar, tentu Gibran punya hak. Gibran punya hak, betul. Tapi kan Pak Jokowi adalah ayah. Yang juga Presiden Republik Indonesia, yang nggak mungkin nggak tahu ada dinasti politik di beberapa daerah yang merugikan warganya. Ketika dia punya pilihan, walaupun sayang sama ayahnya, sama anaknya, tapi kan sayang kan tidak dengan, ya dah lu maju apapun yang lu mau gitu. Menjerumuskan ya? Iya. Nggak dengan cara menjerumuskan. Walaupun saya sebenarnya dalam hati berpikir, kayaknya Pak Jokowi juga yang nyuruh sih, cuman itu kekecewaan terbesar saya. Nanti rakyat Indonesia baru akan merasakan sesal ketika lebih banyak dinasti politik lahir dan mereka bingung gimana caranya mau ngelawan, karena mereka semua kan selalu bilang, lah waktu Presiden Jokowi dorong Gibran lu dukung, kenapa sekarang jadi enggak gitu. Hukum kan nggak ngelihat, tapi kan ini baik, kalau orang baik boleh deh, kalau orang gua nggak suka nggak boleh deh, kan hukum nggak ngelihat kayak gitu. Nah jadi itu mengkhawatirkan. Abis itu ada ibarat main catur, Bang, ada hal-hal yang ditaro untuk skakmat gitu kan. Ya, RUU penyiaran salah satunya. Kita masing-masing punya kanal YouTube yang lagi dibangun. Dan kita tadinya cukup bangga dengan independensi yang kita punya. Tapi bentar lagi kita semua mesti lewat KPI. Padahal kinerja KPI saja meresahkan. Buat saya ya. Sebagai yang saya mungkin pernah bukan meresahkan, tidak kredibel kira-kira. Aduh, bisa jadi. Saya sebagai sebuah kelembagaan saya menghormati lembaga. Iya, lembaganya kredibel. Yang kita selalu pertanyakan kan adalah bagaimana kinerjanya, bagaimana itu dijalankan. Saya diundang pernah sekali untuk mewakili stand up comedy dan menjelaskan kepada semua orang di KPI. Cuman menjadi super body, nah ini nanti menarik juga sih. Saya banyak pengen nanya soal KPK sebenarnya. Oke, silakan Mas. Tapi menjadi super body seperti KPI, orang jadi khawatir kalau semua konten tuh harus atas dalam tanda kutip restu mereka, harus atas kemauan mereka.
Dan bukan cuma itu aja, apapun yang di broadcast harus luhur nilai. Kayak misalkan contoh, kalau saya tidak salah ingat, saya lupa bahasanya seperti apa, tapi di RUU Penyiaran itu ada tulisan, nggak boleh di dalam tayangannya ada tokoh-tokoh yang menggambarkan kejahatan. Jadi nggak boleh ada orang pakai narkoba, nggak boleh ada orang melakukan kejahatan. Lah, film Batman apa jadinya kalau nggak ada penjahat? Tiap hari cuma jalan kaki doang nyari kopi, nggak ada seru-serunya nih. Masa film nggak boleh ada orang jahatnya gitu kan? Kan ini kan jadi sesuatu yang layak didebat lah. Tapi yang mengkhawatirkan itu adalah sebenarnya ini tuh adalah anak catur yang ditaruh untuk apa sebenarnya? Apa yang lagi ingin diharapkan dari sini? Pembungkamankah? Karena kita berdua sempat hidup di era Soeharto, di mana media sampai dibredel, ya kan kita khawatir gitu. Karena kadang kan history repeats itself. Kita pengen memastikan nggak semua yang buruk-buruk kembali lagi terjadi di hari ini gitu. Emang suram, Bang. Kalau Bung Panji lihat itu bisa diidentifikasi ya, itu salah satu bentuk pembungkaman ya? Kalau menurut saya itu ya, kontrol yang terlalu keras gitu. Yang jadi masalah adalah... Jangan dulu Bung Panji, kalau kontrol terlalu keras berarti daya kreativitas kita menjadi tidak maksimal. Satu itu, tapi juga independensi kan. Oh, independensi. Kalau kritik dianggap penghinaan, susah banget mengharapkan ada perbaikan kan. Susah sekali. Jadi tidak akan ada perubahan dan perbaikan ya? Iya. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang tuh orang nggak bisa berubah kalau nggak tahu ada yang salah kan. Orang mesti tahu dulu ada yang salah. Dia salah, baru dia bisa berubah. Contoh, kadang kan orang bau nggak sadar dia bau. Karena dia hidup bersama dengan bau badannya kan. Kita kan mesti bilang, badan lu bau gitu. Kadang dia tersinggung, tapi setidaknya ada yang ngomong sama dia, sehingga dia punya peluang untuk berubah. Nah, orang-orang seperti content creator, Abang, saya sendiri, lewat stand up ataupun lewat YouTube, itu kan kerja kita kan memotret sesuatu dan bilang, itu salah deh kayaknya. Nah kalau ini aja kemudian tidak boleh, wah susah banget kita berharap ada perbaikan. Nah ini yang membuat saya resah. Kocak sebenarnya, tapi ya resah juga. Bang Panji, kalau semua tersumbat nih untuk melakukan kritik dan koreksi, apa yang bakalan kita lakukan? Nah, kalau disumbat semua nih, kan kita disumbat nih. Ini mancing nih, ini mancing pernyataan subversif dari seorang Panji. Tapi saya sejujurnya ragu akan terasa kesumbat. Itu hebatnya pemain-pemain zaman sekarang. Mereka tidak akan membuat kita merasa tersumbat. Karena kalau iya, pokoknya kalau jangankan rakyat ya, anjing aja kalau sudah terdesak pasti gigit balik. Nah mereka nggak mau tuh membuat rakyat merasa terdesak karena akan bahaya sama mereka. Yang kemungkinan akan terjadi adalah menyandera kita dengan kenyamanan. Jadi kayak, kan lu gue bikin nyaman, kan lu bobokan ya? Iya, udah kalau lu pengen kayak gini, ya udah mau gue aja terus, gitu kurang lebihnya. Tanpa sadar bahwa sebenarnya kita hidup di dalam sangkar emas aja gitu. Kita nggak bener-bener merasakan ya. Lagi-lagi ya, di era Soeharto tuh kan kesannya kan semua serba Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kesannya kita semua serba nyaman dan bersatu. Tapi kan keragaman ketika diseragamkan, ya konflik hilang. Konflik ya. Tapi di mana keragamannya gitu? Harusnya keberagaman itu saling menyapa aja ya. Makanya saya selalu bilang, Indonesia tuh harusnya bukan dijadikan satu, dijadikan bersatu. Kalau dijadikan satu, kesannya tuh yang lain tuh hilang gitu. Kalau dijadikan bersatu, berarti kita tahu ada keragaman, tapi kita gabung menyatukan gitu. Ya. Iya. Supaya dalam persatuan itu mereka saling menyapa aja. Betul. Ya? Tapi tentu bersatu itu susah. Indonesia tuh mungkin di dunia ini negara yang paling tinggi tantangan bersatunya. Kita tuh bukan cuman berpisah dari sisi pemikiran, bukan hanya berpisah dari sisi adat dan suku. Secara fisik pun memang berpisah ke pulau-pulau kan. 17.000. Tapi kan itu kan ada konsekuensinya. Hidup di negara kepulauan, kita butuh jembatan. Nah Indonesia ini kurang jembatan, kurang orang yang mau bersedia jadi jembatan pemersatu. Dari antara satu pulau dengan gagasan A dan satu pulau dengan gagasan B yang kerjanya saling curiga, harus ada yang mau jadi jembatan. Supaya bisa nyebrangin satu sama lain gitu. Kayak saya nggak akan mungkin tahu apa yang ada di kepalanya Abang kalau saya nggak dialog sama Abang. Kadang jembatan untuk dialognya terjadi itu nggak pernah ada. Nah, Indonesia tuh butuh individu-individu penjembatan itu. Bukankah seharusnya pemrakarsa jembatan itu harusnya itulah peran pemerintah di situ? Betul, Pak. Ya kan? Harusnya kan dia mengambil peran itu sebagai medianya untuk menjembatani kan? Betul. Tapi istilah saya pemerintah itu
dan saya bukan hanya ngomong rezim yang sekarang ya, maksudnya secara umum di banyak negara emang short sighted gitu. Dia punya kepentingan untuk terlihat baik hari ini ketimbang masang pondasi untuk di masa depan. Saya ambil contoh. Kalau saya jadi Presiden Jokowi di periode kedua saya, legacy saya ketimbang bikin IKN, mending bikin aturan di mana partai pendanaannya lewat negara. Menurut saya, biar ada cap-nya, biar diperiksa BPK, biar nggak ada korupsi. Tapi kan legasinya harus begitu ya? Menurut saya. Karena udah, kalau kan Pak Jokowi pernah bilang, saya ini udah di periode kedua nih, saya udah nggak ada beban lagi, saya akan lakukan apapun yang terbaik. Bukannya nggak setuju dengan IKN, tapi kalau ada yang lebih mendesak, itu kan korupsi yang terjadi di Indonesia, yang akibat karena pendanaan. Sekarang gini deh, kalau berkuasa bisa bikin pengerahan logistik segede gitu. Kayak bansos gitu maksudnya. Tidak ada remnya juga nih kawan. Iya kayak bansos gitu. Sekarang misalkan saya dari luar kekuasaan, nggak punya kemampuan untuk numpahin logistik kayak bansos dong. Mesti nyari duit dong. Duit dari mana kalau nggak dari proyek? Nah kan PR kan kalau misalnya partai-partai ini akhirnya korup mulu supaya bisa punya duit, kasihan rakyatnya. Jadi ya lakukan seperti apa yang dilakukan di NBA. Setiap klub tuh ada salary cap gitu. Jadi setiap partai ini jumlah lu, ini duit lu, nah lu bermain dengan ini. Nah rakyat tentu akan menentang kan. Rakyat akan bilang, oh enak aja, mana mau gue membiayai bangsat-bangsat itu kan, kata rakyat ini gitu kan. Pada saat bersamaan partai juga, gue nggak mau sebenarnya didanai pemerintah karena jadi nggak banyak ruang bermain. Tapi moga-moga presiden suatu hari itu punya keinginan untuk menjadikan itu sebagai legacy. Karena sebenarnya untuk para partai juga ada untungnya. Artinya mereka jadi biaya politiknya jadi nggak gede gitu. Kan PR kan. Bung Panji, heran nggak Bung Panji melihat perubahan yang luar biasa dari sikap dan tindakan Jokowi? Iya. Kan awal-awalnya tuh kita berharap banyak. Ada orang jujur nih, sederhana. Itu kan yang tampak. Terus ternyata tidak seperti itu. Kaget nggak Bung Panji? Atau memang Bung Panji bilang, itu kan memang cuma pencitraan? Sejujurnya harus saya akuin saya kaget sih. Hanya saja saya tersadarnya lebih cepat daripada rata-rata orang. Waktu 2019. Saya mungkin agak lambat tersadarnya. Disadarkan oleh Bung Panji aja saya ini. Karena nonton stand up-nya Bung Panji baru saya sadar. Masa sih abang enggak lah. Waktu 2019 saya bikin video YouTube. Dan video YouTube itu nonton jutaan. Video YouTube itu adalah nggak ada alasan milih Prabowo, males milih Jokowi. Jadi pada periode itu saya udah nggak nyaman dengan Pak Jokowi. Makin kesini makin, menurut saya makin ugal-ugalan. Tapi saya adalah bagian dari orang-orang yang berharap. Dulu kan Time, majalah Time, ada cover di mana depannya muka beliau A New Hope. Iya betul sekali. Saya salah satu yang berasa apa iya jangan-jangan New Hope ya. Jadi berarti Time salah juga ya memprediksi. Banyak juga tuh Bang yang pernah mendapatkan penghargaan anti korupsi, ternyata korupsi kan ada juga Bang. Saya nanya boleh nggak? Boleh, silahkan. Saya soalnya tadi lagi ngomongin soal super body. Iya. Serangan terhadap KPK kan sering karena dianggap KPK tuh terlalu powerful. Terlalu powerful. Salah satu dampaknya adalah di RUU penyiaran juga ada larangan jurnalisme investigatif terhadap yang lagi berjalan. Itu kan satu hal ya. Tapi waktu itu kalau saya tidak salah KPK tuh sekarang lagi bukan kena ya, maksudnya ada usaha untuk tidak ada OTT. Nah, kalau abang sendiri berpendapatnya apa tuh soal niat untuk nggak boleh dah operasi tangkap tangan gitu? Itu kan wacana ya, wacana tapi yang kan diembuskan. Gimana ngipasnya kan Bang? Bisa pada saat kejadian itu, tuh. pada saat itu kan yang pertama mengembuskan itu, Luhut kan, bahwa untuk apa itu ada OTT dan lain-lain sebagainya, nggak terlalu penting kan. Menurut saya itu penting Bung Panji untuk sebagai deterrent effect. Deterrent effect? Ya, deterrent effect ya. Karena kan orang bilang, ada nggak manfaat besar dari OTT? Ada. Menurut saya itu menimbulkan deterrent effect. Kalaupun orang menyatakan itu OTT ada tapi kok korupsinya juga semakin besar. Saya mau balik logika itu. Kalau seandainya tidak ada OTT, jangan-jangan lebih besar daripada sekarang juga. Kan orang bilang begini nih, betul. Kok ada OTT tapi korupsi itu masih merajalela semakin besar. Logika itu saya mau balik lagi. Kalau seandainya tidak ada OTT, jangan-jangan jauh lebih besar daripada sekarang. Kan gitu kan? Betul. Jadi itu logika saya.
Kemudian yang kedua, super apa tuh? Super body ya? Ya, dianggap super body, terlalu powerful. Terlalu powerful. Jadi banyak orang menyangka bahwa dengan super body-nya KPK ini dia bisa abuse of power. Bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaannya. Tapi menurut saya sih sebenarnya jauh dari itu. Karena ada sistem yang diciptakan di KPK menurut regulasinya yang tidak memungkinkan orang individu-individu melakukan abuse of power. Sistem itu yang disebut kolektif kolegial. Misalnya gini nih, sebuah perkara yang diputuskan di KPK, apakah dia naik ke tingkat penyidikan? Kalau naik ke tingkat penyidikan, disitulah orang ditetapkan sebagai tersangka. Itu harus melewati yang namanya forum expose kolektif kolegial. Jadi dalam forum itulah dibongkar, ada nggak alat buktinya orang ini bisa jadi tersangka. Dan nanti disetujui oleh semua orang, semua pimpinan 5 orang, itu kan sifatnya kolektif kolegial, baru itu bisa terlaksana. Kan itu tidak terjadi misalnya di kepolisian dan kejaksaan. Karena dia sifatnya tidak kolektif kolegial. Padahal dia tidak super body. Justru dia bisa melakukan abuse of power. Makanya jangan heran Bung Pandi kalau Anda ke kantor polisi kan ada anekdot nih yang bilang, waduh susah nih kalau kita berhubungan dengan aparat penegak hukum. Kita hilang kambing lapor, yang hilang nanti jadi sapi. Kan gitu ada anekdot. Itu kan fakta kan. Iya benar. Lucu lagi. Jadi sebenarnya intinya begitu. Kalau saya sih yang pernah berada di dalam, bukan mencoba membela, tapi mencoba memperlihatkan bahwa ada aturan di dalam undang-undangnya yang sifatnya kolektif kolegial. Terus code of conduct-nya, Bung Panji, saya tuh udah pernah membandingkan code of conduct yang ada di seluruh profesi Indonesia maupun lembaga-lembaga pemerintah. Tidak ada code of conduct yang setemukan, serigid, dan setegas dan sekeras sanksi seperti yang ada di KPK. Nggak pernah. Ini satu contoh Bung Panji. Waktu tahun 2016, itu saya udah berhenti jadi KPK. Saya diundang oleh Bank Indonesia. Mereka mau merumuskan code of conduct Bank Indonesia itu. Saya diundang lah. Presentasi, jadi ada 2 orang di situ, saya dengan orang DPR untuk presentasi bagaimana sih code of conduct-nya KPK terus DPR. Ketika saya menyampaikan mengulas code of conduct-nya KPK, tahu nggak forum yang hadir Bank Indonesia pada saat itu kumpul semua seluruh Indonesia, bercanda dia bilang, Pak Bram, kalau code of conduct-nya KPK ini kita adopsi bulat-bulat, maka saya yakin 1 minggu setelah diberlakukan hampir sebagian besar pegawai akan resign. Saking tegas dan kerasnya. Wow. Jadi zero tolerance. Tidak ada toleransi sedikit pun. Maka itulah yang membentengi orang-orang KPK untuk takut. Dia takut melakukan. Gini contoh, saya mau kasih contoh yang fakta ya, supaya nggak dikatakan aku. Pernah dengar nggak orang yang bernama Brotoseno? Brotoseno. Pernah dengar kan? Iya, pernah dengar. Jadi Brotoseno ini polisi yang ditugaskan ke KPK. Ketika dia bertugas di KPK, dia jadi penyidik kan. Ketika dia jadi penyidik di KPK, dia bisa berlaku seperti orang KPK. Tidak melakukan penyimpangan. Tidak pernah melakukan penyimpangan berkaitan dengan tugasnya sebagai penyidik. Ngerti nggak Mas Panji? Tapi apa sesungguhnya yang terjadi ketika dia keluar dari KPK? Ini yang saya mau katakan, bahwa code of conduct itu membatasi orang untuk melakukan pelanggaran. Code of conduct yang keras, tegas, dan jelas. Itu walaupun kita punya niat, Bung Panji, mau melakukan pelanggaran, itu menjadi tidak akan kita lakukan. Karena kita takut sekali dengan isi code of conduct itu. Brotoseno, waktu dia jadi penyidik di KPK, itu dia mulus sampai keluar dan habis masa jabatan di KPK, tidak ada masalah. Apa sesungguhnya yang terjadi, Bung Panji, ketika masa tugasnya berakhir di KPK, dia dikembalikan ke kepolisian. Karena dia dari KPK, dia menjadi penyidik anti korupsi, perkara-perkara korupsi di kepolisian. Tahu nggak? Ketika dia di kepolisian menjadi penyidik kasus-kasus korupsi, dia tertangkap sendiri oleh polisi menerima suap kurang lebih 2 miliar. Kira-kira seperti itu ya. Dan hari kan dia di penjara, kemudian dipecat. Yang saya mau bilang begini, Bung Panji. Ketika dia di KPK, kenapa dia tidak melakukan itu? Padahal saya yakin tawaran suap yang dia ditawarkan di KPK, nggak ada apa-apanya itu 2 miliar. Kalau orang mau disuap di KPK, pasti yang tawarkan dia 10 miliar apa dan lain sebagainya. Tapi kenapa dia nggak lakukan? Itulah yang membuktikan. Kalau saya cuma ngomong bilang ini bagus, itu kan orang bisa bilang asbun. Tapi kalau ada fakta,
Nggak bisa dibantah kan? Kenapa waktu di KPK dia tidak melakukan itu? Bukan berarti tidak ada kesempatan. Besar banget kesempatan. Malah paling gedenya tuh waktu di dalam paling harusnya. Minimal 10 M lah yang dia mau disuap. Kenapa di sana dia tertangkap melakukan pelanggaran itu cuma 2 M? Code of conduct-nya beda. Karena code of conduct di KPK itu tidak memberi ruang orang untuk bisa melakukan pelanggaran. Keras, Mbak. Saya tambah penasaran. Kalau nangkep dari apa yang Abang bilang, itu kan harusnya ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Karena yang orang masih suka lupa, kalau KPK itu kan ngurusnya kan kasus korupsi yang berarti berkaitan dengan penyelewengan dana pemerintah lah ya. Tapi kan perilaku koruptif itu kan bisa dilakukan siapa aja. Termasuk kita ini. Betul. Waktu itu ada contoh, waktu itu sempat naik di Masjid Al-Jabar yang di Bandung. Ada tukang parkir yang matokinnya tuh 10.000, 15.000 lah. Bahkan ada 150.000 saya dengar kabar. Sehingga dia dapat duit di masjid lagi. Dia dapat duit tidak yang seharusnya di Bandung nih. Ini kan berarti perilaku itu juga ada di level apapun. Kita nggak perlu ada di lingkungan pekerjaan yang duit seliwerannya itu miliaran, nggak perlu. Kalau kita ngelihat ada peluang atau orang dengan niat jahat ngelihat ada peluang, diambil tuh pasti peluang itu. Nah sekarang kita kan nanya kan, kalau ada cara untuk menciptakan semacam code of conduct gitu ya, di lingkungan yang lebih kecil, di lingkungan di masjid, di kantor kecil kita, di warung, itu tuh ada prinsip-prinsip apakah prinsipnya intinya adalah hukuman mesti tegas, pengawasan kenceng gitu, apa tuh prinsip-prinsipnya? Biar kita bisa pakai juga gitu. Walaupun saya nggak mungkin bikin code of conduct seperti KPK, tapi kan kita kan pengen belajar juga gitu. Iya, pertama itu prinsipnya bahwa sanksi itu harus tegas. Kemudian yang kedua, code of conduct itu tidak boleh berisi penafsiran yang interpretatif. Dia harus rigid, jelas. Contohnya begini, Bung. Ya, di KPK, dia menjelaskan, pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Tempat hiburan yang dimaksud A, karaoke, B yang begini modelnya. Kemudian klub malam yang begini. Jelas, jadi orang nggak bisa berdebat. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi pemberhentian dan pemecatan dengan tidak hormat. Jelas kan? Jelas. Jadi nggak bisa berdebat. Jadi kalau misalnya dia cuma bilang pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan, tempat hiburan yang bagaimana nih? Kita bisa berdebat, itu interpretasi. Itu di KPK begitu. Dan dia langsung menyatakan pelanggaran terhadap aturan ini akan sanksinya berupa pemecatan. Pemberhentian dengan tidak hormat. Padahal belum dikorupsinya ya? Iya, baru masuk ke ruangan doang. Baru masuk. Karena kenapa itu dia menjaga marwah. Bayangkan itu ya. Kemudian konflik kepentingan itu diatur sedemikian rupa. Seperti begini Bang Panji. Seluruh fasilitas negara yang dibiayai oleh negara itu tidak boleh digunakan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya bukan dengan tugas. Misalnya gini. Dan itu pelanggarannya jelas. Semua yang saya katakan tadi ini itu diatur juga di lembaga-lembaga pemerintahan. Tapi sanksinya nggak tegas. Bahkan ada sanksinya saya perhatikan kayak peraturan pegawai negeri sipil. Itu cuma misalnya sanksi terhadap pelanggaran ini SP1, SP2, SP3. Baru setelah SP3 pemberhentian. Jadi kan orang nggak takut. Wah, masih SP1 ada 3 kuota nih. Itu enggak penggunaan fasilitas kayak di KPK ya. Nggak boleh menggunakan fasilitas negara tidak berkaitan dengan tugas. Misalnya dulu kita dapat kendaraan dinas. Kalau di pemerintah itu kan bisa aja dipakai anak-anaknya. Sering. Kalau kita jangankan anak, misalnya kendaraan dinas itu saya pakai bukan berkaitan dengan tugas saya, itu pelanggaran dan itu pemberhentian. Kalau saya lakukan, misalnya gini, saya pakai nih kendaraan dinas, saya mau ke tempatnya Mas Panji. Padahal saya cuma mau pergi ngobrol-ngobrol karena kita berteman, misalnya udah pulang kantor pun ini, udah selesai jam kantor. Terus saya pikir, udah deh, kamu antar saya ke tempatnya Mas Panji, aku mau ngobrol-ngobrol, ketemu nih teman lama, sudah lama nggak ketemu ngopi-ngopi. Itu udah pelanggaran berat, pemberhentian. Kalau di pegawai negeri sipil kan, gila. Sama begini, ini pasti Bung Panji ketawa. Gila. Ada satu lagi ya, pernah suatu ketika saya itu dipanggil di Bali hari Sabtu loh untuk ceramah, ya. Karena setiap tugas kita itu akan dibiayai oleh negara, biaya oleh kantor. Jadi
karena saya berkaitan dengan tugas saya memberikan ceramah umum, tapi itu kan hari Sabtu sudah libur, sudah bukan masuk dalam kategori kerja, tapi tugas saya itu tetap tugas kantor, walaupun di hari Rabu. Jadi saya tetap dibiayai hari kantor. Semua mulai dari transportasi darat, udara sampai hotel, penginapan di Bali. Bukan panitia, itu KPK yang tanggulangi semua. Jadi ketika karena saya tahu acara ini berlangsung hari Sabtu, hari libur, saya mengajak istri saya. Kan hari libur, nggak apa-apa dong. Kan? Karena saya tahu bahwa istri saya tidak dibiayai kantor, maka saya membelikan tiket. Istri saya tiket pesawat semua kan. Tahu nggak ada masalah itu kan. Berangkatlah aku sama-sama ke Bali. Tapi saya pakai duit pribadi untuk bayar. Ketika saya membawa istri saya ke hotel itu, yang kamarnya yang dibayar oleh KPK dan saya memasukkan istri saya di situ, maka itu pelanggaran berat di KPK. Saya akan dipecat kalau saya melakukan itu. Ada enggak? Tolong tunjukkan saya ada enggak code of conduct di Indonesia sekeras itu. Gila. Jadi apa yang saya lakukan pada saat itu? Pindah kamar, saya keluarin duit, nyewa kamar dari duit pribadi saya, pindah situ. Ini saya kosongkan aja. Keras dan tegasnya, dan itu ada di dalam code of conduct-nya. Pelanggaran terhadap ini, pemberhentian dengan tidak hormat. Nggak bisa berdebat kan? Nggak interpretatif. Itu kan? Kalau saya orang KPK, istri saya dikasih kamar terpisah, seneng dia. Akhirnya tidur nggak ada suara ngorok. Gitu. Jadi ini gambaran Bu Panji, bahwa hal-hal yang dianggap wajar, ini kan wajar, kalau di tempat lain wajar loh. Iya, dianggap biasa. Masa kamar aja nggak bisa dipakai istri? Iya, betul. Ini wajar loh kalau di tempat lain. Iya. Ini menjadi sesuatu yang tidak wajar di KPK. Gila. Dan saya bangga pernah berada di sana, karena itulah yang membentuk karakter saya setelah saya keluar. Tadinya kita mungkin masih anggap ini biasa, itu menjadi jelas hitam putihnya kalau di sana kan. Memang banyak orang mengatakan kita menjadi menderita di sana. Ini tinggal pilihan hidup aja. Tapi itu menarik. Saya senang sekali kalimat itu. Orang luar akan terkesan bahwa itu menderita. Tapi ini memang cuma panggilan tugas saja. Iya, pilihan hidup ada. Pilihan hidup. Wow. Pilihan hidup aja, Bung Panji. Orang suka bilang gitu ketika ngeliat saya ke New York soalnya. Bilang, emang lu bukannya ngulang lagi dari nol, semuanya serba berat, nggak punya kendaraan pribadi, nggak mikir ke arah sana. Emang gue memilih untuk ke New York untuk berjuang, ini pilihan hidup gue. Padahal di Indonesia sudah nyaman ya. Ya lumayan. Jadi begitu loh Bung Panji. Sekilas tentang KPK itu banyak yang orang nggak tahu. Sekeras itu, tapi saya kecewa. Lagi-lagi saya kecewa setelah undang-undangnya direvisi dan masuk Firly CS. Firly CS. Saya baru mau ngomong tuh, itu banyak pelanggaran kode etik itu. Nah, itu kenapa dia bilang? Karena memang code of conduct-nya sudah dirubah sama dia. Oh gitu. Dia kasih longgar. Walaupun sudah longgar kan banyak pelanggaran kode etik kan, termasuk Firly sendiri, si Lili yang nonton balap formula di Mandalika. Itu kan dia melakukan pelanggaran. Itu kalau di zaman saya, Lili itu dipidanakan. Dipidanakan? Iya, bukan sekedar, karena itu udah pelanggaran pidana. Menerima gratifikasi, bos. Itu kan gratifikasi. Kan gini, saya kasih you tiket, nonton di sana. Saya sebagai penyelenggara negara, nggak boleh, itu gratifikasi. Itu udah gratifikasi. Orang banyak nggak tahu soal gratifikasi. Ada banyak lembaga pemerintahan tuh, misalkan gini, ini yang lazim terjadi kalau lagi Ramadan, lagi Lebaran, ngirim parsel gitu. Terima kasih ya udah bekerja sama. Kalau di beberapa lembaga pemerintahan dimusnahkan itu parselnya. Iya kan? Nggak boleh nerima apa-apa. Jadi ada nilainya sih. Itu hari kita memberi supervisi kepada lembaga pemerintahan. Kita meminta mereka membentuk satu unit di setiap kantor, unit pengendalian gratifikasi. Jadi misalnya parcel, jangan dia musnahkan, dia kumpulkan. Untuk disumbangkan apa disumbangkan kembali. Atau dibagi rata kepada pegawai-pegawai yang ada di level bawah. Itu pernah kita supervisi begitu, jangan dia musnahkan. Kalau itu ya, dikumpulkan. Gitu. Itu sebenarnya intinya kan dulu, sehingga kita membuat begitu. Gratifikasi itu tipis sekali loh dengan hal-hal yang menurut kita itu wajar. Seperti begini, kalau misalnya nih Mas Panji nih, anggota DPR, Anda mau keluar negeri ke Amerika, katakanlah. Terus Anda lihat nih, ada sebuah tour travel, menawarkan diskon, misalnya diskon umum ya, aku bilang diskon umum 30% kepada semua pembeli tiket di situ, lewat tour itu, lewat travel itu. Terus karena Anda sebagai anggota DPR, Anda datang di situ. Anda kebetulan mau beli tiket di situ. Si pemilik travel itu tahu bahwa Anda anggota DPR. Ditambahin. Bukan 30, 35 diskonnya. 5%-nya
Itu gratifikasi. Wow, karena dia tahu Dia tahu saya ini kota anggota DPR. Sampai Anda dikasih diskon yang lebih, yang buka umum. Tapi kalau Anda dikasih diskon 30%, itu bukan seperti gratifikasi. orang pada umumnya. Ya, pada umum. Tipis banget. Tipis banget. Itu banyak orang 5%. nggak ngerti tuh. Kira-kira seperti itu pada share kita ya. Iya. Kalau orang bertanya kenapa, itu biasanya kan karena akibat gratifikasi akhirnya jadi sebuah kerjasama jadi berlanjut, tapi hanya karena gratifikasi, bukan karena merit ya, bukan karena kemampuan dan enggak. Ya. Kan itu bisa mempengaruhi ya. Jadi bisa terjadi konflik kepentingan. Iya, enggak konflik of interest. Tidak adil aja dalam setidaknya berkompetisi. Mempengaruhi kejiwaan kita kan, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi niat kita. Seperti temanya Bung Panji, mens rea. Waduh. Niat jahat. Niat jahat. Sering mendengar istilah itu, kalau abang pasti sering mendengar istilah itu ya. Itu kenapa sampai ada tema begitu, Bung Panji? Pertama-tama saya tuh kalau bikin pertunjukan stand up seneng banget pakai istilah yang nggak lazim. Saya pernah bikin pertunjukan judulnya Keadaan Kahar di tengah-tengah pandemi tahun 2020. Sebagai seniman saya pengen ngerespon pandemi ini. Terus ada pertunjukan Keadaan Kahar. Saya pernah bikin pertunjukan judulnya Septic Tank. Jadi saya seneng pakai istilah-istilah yang menarik lah. Nah, mens rea waktu saya dengar pertama kali, saya merasa tertarik karena niat jahat. Saya ngerasa orang tuh selalu merasa pelawak seperti saya tuh punya niat jahat tuh kayak, oh lu pengen mencemari nama baik orang ya, oh lu pengen menjatuhkan reputasi. Nggak ada, kami ini cuma pengen ngelawak doang aja, nggak ada niat jahat. Namun pada saat yang bersamaan keresahan saya tuh banyak bersirkulasi di area politik, hukum, yang mana kadang-kadang saya merasa kita tuh kalau ngelihat tindak tanduk seseorang tuh mesti ngelihat niat di baliknya loh. Kenapa seorang ayah yang adalah Presiden Republik Indonesia menyuruh atau mengizinkan anaknya untuk jadi wakil presiden? Ada niat apa di balik itu? Itu kan kita kan mesti tahu. Kita jangan ngelihat sesuatu hanya dari kejadiannya saja gitu. Nah, ini sesuatu yang membuat saya menarik dan saya di tahun depan itu pengen tur ke 10 kota di luar Jakarta, 11 sama Jakarta, membawa. Di mana aja tuh, Bang Panji? Bisa nggak disebutkan? Belum bisa disebutkan, Bang. Bisa. Tapi 10 kota ya? Iya, 10 kota di Indonesia, 11 sama Jakarta. Periodenya April 2025 sampai Agustus 2025. Dengan tema mens rea itu. Mens rea, tapi penjualan tiket udah dari 10 Agustus, Bang. Oke, di mensrea.id. Ya. Abang mau nonton, Bang? Netizen, ya. Dengar nih nanti. Nggak boleh gratifikasi ntar. Iya. Jadi kalau mau nonton silakan. Kalau Abang sering ngelihat saya ngomongin politik di stand up saya, nah ini bayangin satu pertunjukan seperti itu. Dan ya moga-moga menarik untuk orang yang peduli sama politik. Saya rasa ini tema yang cukup menarik ya. Walaupun mungkin bahasa mens rea itu mungkin bahasa yang tidak familiar bagi orang awam. Ya. Betul. Tapi ibaratnya kalau dia sebuah produk dipasang di etalase, maka dia membangkitkan niat kita untuk memilih produk ini. Kan gitu kan? Ini barang nih di etalase, dipamer nih. Jadi kalau mens rea ini dipamer, kita tiba-tiba, oh ini aku mau ambil ini. Iya, pengennya begitu, harapannya seperti itu. Karena lagi-lagi, ketika saya bikin pertunjukan, kalaupun saya nyebut nama-nama politisi, kalaupun saya nyebut nama-nama orang terkenal, nggak ada niat jahat beneran. Saya cuma pengen bikin orang ketawa. Kebetulan objek-objek ini lucu bagi saya. Kebetulan stand up comedian selayaknya seniman itu kan hanya bersedia dan bisa memotret apa yang menarik buat dia. Kayak memotret fenomena sosial. Iya. Bisa fenomena, bisa kayak misalkan Monet sebagai seorang pelukis, objek yang senang dia lukis adalah danau, teratai, air, sore hari. Itu objek yang dia suka lukis. Stand up comedian juga kayak gitu. Ada Raditya Dika yang senang memotret pernikahannya untuk diceritakan. Ada Panji Pragiwaksono yang sering memotret situasi politik. Beda-beda aja. Nah, tapi ujung-ujungnya ini adalah sebuah karya seni, karya lawak, karya komedi yang tidak diniatkan untuk jahat, emang cuma pengen bikin orang ketawa aja. Dan mengedukasi ya. Kalau ujung-ujungnya orang belajar dari situ, saya bersyukur. Karena kalau negara demokrasi kan menandakan pengambilan keputusan kita secara kolektif itu menentukan arahnya. Nah, kan pertanyaannya kan adalah pengambilan keputusan kita, ini dasarnya ini informasi yang baik atau tidak, dasarnya informasi yang lengkap atau tidak. Semakin lengkap informasi yang seseorang punya, maka kan pengambilan keputusannya lebih baik. Kalau semuanya wawasannya makin baik dan makin luas, maka pengambilan keputusannya secara kolektif makin baik. Kalau pengambilan keputusannya secara kolektif makin baik, kelihatan dari hasil pilpres atau pilkada atau pilegnya, dan itu akan ngasih dampak yang baik juga untuk kita. Harapannya itu. Bung Panji, ini kan ada fenomena yang menarik ya di kalangan selebritis. Waduh. Tentang flexing harta. Wow. Tapi yang lebih membuat kita miris,
ternyata kadang-kadang harta yang di-flexingkan gitu, ujung-ujungnya juga itu harta yang tidak sah, tidak halal. Ini baru-baru kalau Anda lihat korupsi timah nih kan. Itu gimana menurut pandangan Bung Panji itu dengan fenomena flexing, tapi ternyata yang di-flexing itu dari hasil kejahatan. Tadinya kan orang tergagum-gagum, kaya banget nih suaminya. Bisa punya pesawat pribadi dan lain-lain sebagainya. Anaknya bisa dia. Ternyata bukan pesawat pribadinya ya? Ternyata bukan. Katanya, tapi kan dulu kan masih ada jejak digitalnya bahwa itu ngakunya punya dia. Iya, sekarang ngakunya disewa. Itu gimana sih itu? Kenapa itu sampai orang harus flexing? Kan menurut saya begini, sebagai seorang selebritis, public figure yang buat apa lagi flexing? Kan orang sudah kenal kamu, udah populer. Untuk apa itu flexing? Flexing harta. Saya pernah baca buku. Judulnya Triumph of the City, kalau nggak salah, saya lupa. Saya lupa bukunya judulnya apa. Di mana ada satu bagian di buku tersebut, dia menggambarkan ada satu area di London yang paling syarat kejahatan. Area di London yang paling syarat kejahatan. Bukan area paling kumuh. Bukan area paling kaya. Tapi area di mana orang miskin dan orang kaya bersinggungan. Disitulah kejahatan paling tinggi. Sosial media, Bang, itu adalah titik London tersebut. Betul. Di sosial media, yang nggak punya duit sama yang punya duit banyak itu ngumpul sama-sama di situ. Kejahatan itu terjadi karena kita lihat sesuatu, lalu kita merasa kalah dan kita nggak terima. Atau kita ngeliat sesuatu, kita merasa nggak punya, tapi kita pengen. Nah, di sosmed, ada banyak orang yang tidak lagi flexing, tapi terkesan seperti flexing. Dia lagi ngejalanin hidupnya hari-hari aja. Emang kayak gitu hidupnya. Ada banyak tuh kayak gitu. Waktu itu sempat rame. Ada orang mau berangkat nonton bola naik pesawat sendiri. Jadi ada orang Indonesia nih, Bang. Dia orang kaya, dia tinggal di Inggris. Jadi bukan flexing ya? Iya, dia emang buat begitu. Kita naik mobil, dia tuh naik pesawat. Hai, hari ini aku mau nonton sepak bola, aku dibeli sama papiku, aku mau berangkat, aku naik pesawat. Terus orang bilang, gila kali ini orang nih. Padahal itu kehidupan sehari-hari. Nah, tapi itu memancing rasa iri. Ada banyak orang yang ingin dapat itu juga. Ingin punya hal yang sama. Tapi kita nggak usah ngomongin soal kekayaan deh. Waktu kemarin saya sempat ada di Singapura. Waktu di bandara Singapura mau menuju ke Jakarta, saya ngelihat ada 2 perempuan, Bang. 2 perempuan ini lagi di Changi Airport. Lalu yang satu ceweknya motoin dia, cewek satu lagi ngebelakangin tapi gayanya gini. Gitu. Kalau Abang belum tahu, itu gaya khas cewek-cewek ketika difoto untuk ngasih lihat objek indah yang ada di situ. Entah itu pantai, entah itu sesuatu yang indah. Saya baru ngerti dia. Dalam hati saya senyum melihat itu. Tapi saya tahu dia ngeliat itu karena di sosmed banyak yang kayak gitu. Nah, ini yang jadi kendala. Banyak orang ngelihat orang kaya pengen kayak gitu. Lalu cara yang mereka ambil adalah cara yang pintas. Ini kelihatan juga karena banyak pertanyaan kepada saya. Pertanyaan adalah, Bang, gimana caranya kaya? Bang, gimana caranya terkenal? Saya selalu bilang, terkenal dan kaya itu bukan tujuan, itu tuh dampak dari lu melakukan sesuatu dengan baik. Kalau kaya jadi tujuan, jalan pintasnya banyak. Korupsi salah satunya. Tapi kalau kaya adalah dampak dari kerja keras lu dan lu melakukan sesuatu yang baik, fokus lu jadi gimana caranya gue bikin sesuatu yang baik ya. Nanti dampaknya juga duit dan terkenal gitu. Nah, ada banyak yang kita mesti perbaiki dari cara pikir teman-teman kita, bahwa kalau lu mau nyampe ke situ, lu mesti inget itu tuh jangan dijadiin tujuan lu. Itu dampak dari lu berkarya dengan baik aja. Pada saat yang bersamaan, ketika lu ngeliat kayak gitu, lu kan nggak tahu tuh duit siapa. Lu nggak tahu dia berhutang seperti apa. Dan kemudian kan begini, kita masih melihat bahwa di sisi lain, rakyat kita masih banyak nggak makan, kok tega gitu kan. Iya, orang-orang ini biasanya nggak pernah bersosialisasi dengan orang yang nggak punya, kurang lebihnya kayak gitu. Gitu. Jadi nggak punya kemampuan ngeraba. Jadi mereka nggak punya sensitivitas kemanusiaan, kira-kira seperti itu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Sekali lagi, bukan salah si kaya menjadi kaya. Iya, kita nggak pernah. Iya, dan bukan salah si miskin menjadi miskin. Betul. Tapi seandainya ada orang yang bisa menjembatani itu, yuk teman-teman yang punya privilege, sekali-sekali kita coba bikin kegiatan sosial yuk, coba ikut sama gue, lihat ada banyak banget orang yang butuh dibantu. Seandainya itu sering terjadi, mungkin akan beda. Yang kayak punya kemampuan untuk berempati, yang teman-teman yang tidak punya privilege, ketika dikasih kesempatan untuk misalnya, lu mau nggak dapat kesempatan magang di sebuah perusahaan yang oke? Sudut pandangnya jadi berubah gitu. Kayak ini maaf ya, ini maaf penggunaan bahasa saya. Aduh, untuk banyak masyarakat tuh udah kayak orang Cina mah kerjanya
curang dagangnya, gitu-gitu kan. Tapi kan kalau misalnya mereka dijembatani dan punya teman dan sahabat yang adalah dari keturunan Tionghoa, mungkin beda cara pandangnya. Nah, jembatan ini yang kurang di Indonesia. Kesediaan orang untuk jadi jembatan ini yang kurang. Gitu. Menjawab nggak ya? Benar. Menjawab nggak? Saya nggak tahu deh. Ini banyak ilmu nih netizen saya dapat dari Mas Panji. Saya juga. Saya sebenarnya nanti habis ini kalau boleh pengen nanya-nanya juga sama Abang. Kapan-kapan aja. Sebenarnya saya pengen mengundang Abang. Boleh. Ya. Oke, netizen, luar biasa apa yang kita diskusikan hari ini membuat kita tercerahkan ya, teredukasi, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Panji ini bisa membuka mata kita lebar-lebar untuk menemukan sebuah kebenaran yang sebenarnya ada di depan mata kita. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya di Abra.